Pria itu mengambil batu dan memukul kerangka itu, membuatnya tampak bingung karena ada sungai yang tidak dapat diseberangi di antara mereka. Jika mereka bergerak maju, mereka semua akan jatuh ke dasar danau. Oleh karena itu, pasukan kerangka hanya dapat dimanipulasi oleh orang lain, dan pria itu melemparkan batu ke arah mereka dengan tidak bermoral. Dia menemukan bahwa danau itu membeku menjadi es dan menyadari bahwa situasinya telah berubah. Ketika pria itu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, para kerangka telah mengambil senjata mereka dan bergegas maju. Melihat bahwa rekan satu tim telah berjalan tanpa terjatuh, kerangka di samping segera mengikuti. Agar mati tanpa kebencian, mereka segera mengatur gerakan untuk bertempuran hidup dan mati. Pria yang melihat adegan ini tidak ragu dan segera memimpin untuk menyerang. Meskipun mereka telah menjadi pusat perhatian, menghadapi kerangka yang sendirian, mereka seperti memotong melon dan sayuran untuk melenyapkan mereka semua. Namun melihat puluhan ribu kerangka yang terus berdatangan, tidak peduli seberapa kuat mereka akan selalu kelelahan. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mengabaikannya dan hanya bisa waspada. Namun hanya sekejap mata, kerangka itu berhasil merobek pertahanan semua orang. Untungnya rekan satu tim juga terlatih dan mereka bergegas keluar dari belakang tepat waktu untuk menyelamatkan pemimpin mereka. Tak lama kemudian, manusia yang kewalahan itu jatuh ke posisi pasif. Memanfaatkan ketidaksiapan mereka, kerangka itu segera menekan pria itu hingga terjatuh. Untungnya pemimpin menemukannya tepat waktu dan berhasil bertahan dari gelombang serangan ini. Melihat bahwa ini bukan solusi, pemimpin harus mengeluarkan perintah mundur. Karena perbedaan jumlah yang sangat besar, semua orang hanya bisa patuh untuk sementara. Namun saat mereka berbalik, sekelompok kerangka menerkam mereka. Mereka tidak akan membiarkan semua orang melarikan diri dengan lancar. Mereka tidak punya pilihan selain terus bertempur dalam pertempuran darah. Namun dalam sekejap mata, pria yang kehilangan kekuatannya langsung ditekan dengan sangat menyedihkan. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari kesulitan di depannya. Yang lebih mengerikan adalah sejumlah besar kerangka mulai muncul dari bawah es, langsung meraih pria itu dan bermaksud mengirimnya langsung ke neraka. Untungnya pada saat kritis, rekan satu tim muncul tepat waktu dan memukul mundur pasukan kerangka, lalu berhasil menyelamatkan sang pemimpin. Ia tidak pernah menyangka bahwa lebih banyak kerangka tiba di sini. Bahkan jika mereka dipantai oleh semua orang, jumlah mereka tidak berkurang. Pria itu secara tidak sengaja jatuh ke dalamnya dan langsung menjadi santapan bagi pasukan kerangka. Melihat pemandangan yang mengerikan di depannya, pria itu merasa sangat tidak nyaman. Jika ini terus berlanjut, beberapa orang akan ditangkap dalam waktu singkat. Melihat kerangka itu akan memanjat, pria itu hendak melakukan perjuangan terakhir, tetapi keajaiban terjadi. Ia melihat beberapa naga tiba-tiba muncul di medan perang dan mereka menembakkan semburan api ke pasukan kerangka. Hanya dalam sekejap, separuh pasukan kerangka dimusnahkan. Orang yang mengusir mereka ke sini adalah ibu naga legendaris. Setelah menyelesaikan pasukan kerangka dalam beberapa detik, pemimpin naga segera mengundang semua orang untuk duduk di punggung naga dengan cepat. Tanpa diduga, pemimpin menemukan bahwa masih ada orang yang tersisa. Jadi dia berbalik untuk menyelesaikan semuanya. Tanpa dia sadari, aksinya terlihat oleh bos pasukan kerangka. Dia mengambil senjatanya dan segera bersiap dan langsung menyerang naga dari kejauhan. Naga yang hancur itu jatuh ke danau karena kehilangan banyak darah. Wanita itu tidak pernah menyangka bahwa temannya yang bersamanya benar-benar akan mati. Namun melihat raja kerangka yang menyerang lagi, bos naga harus memerintahkan para naga itu untuk segera melarikan diri. Bagaimanapun misi mereka kali ini menyelamatkan rekan mereka. Meskipun wanita itu enggan, itu adalah pilihan terbaik saat ini. Apakah kalian tertarik dengan cerita ini?